Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra ini dalilnya, ayatnya surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 1. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perjalanan dilakukan di malam hari. Jadi panjenengan kalau berangkat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu Isra. Isranya cuma minal bait ilal masjid salam, baitu salam. Jadi minal bait ilal masjidi baiti salam. Jadi dari rumahnya ke masjid itu salam, Isra. Isra secara bahasa. Lalu mi'rajnya yaitu surat An-Najm ayat 12 sampai 18. Nah, itu yang mengisahkan peristiwa mi'rajnya, surat An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Para jamaah, ayat ini kalau kita melihat penjelasan para ulama tafsir, selalu memunculkan pemaknaan yang dalam. Ayat ini diawali dengan subhana, kalimat tasbih. Subhana, kalimat tasbih. Maknanya apa? Kalau suatu ayat diawali kalimat tasbih, menunjukkan bahwa di dalam ayat tersebut berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan sebuah peristiwa besar itu, untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah, kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main, karena peristiwa ini peristiwa yang mungkin secara logis tidak masuk akal. Para jamaah, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau berjalan kaki, naik unta, kira-kira 1 bulan. Kira-kira. Kalau sekarang mungkin dengan pesawat ya berapa jam? Cepat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu 1 bulan menggunakan unta. Kalau untanya sehat, kalau untanya batuk-batuk, mungkin 1,5 bulan. Nah, ini menggunakan kendaraan yang bernama buraq, barkun, yang kecepatannya sesuai namanya, barkun kilat, secepat kilat. Bahkan peristiwa ini sulit masuk akal. Kenapa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai Nabi di tempat tidurnya, istirahatnya. Kira-kira Nabi di sepertiga malam yang akhir sebelum subuh sudah pulang di rumahnya. Kira-kira 2,5 jam atau 3 jam Nabi melakukan perjalanan itu tidak masuk akal, saudara. Makanya Allah mengawali subhana, maha suci Allah. Kenapa? Karena bukan kehendak Rasulullah, bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi yang diperjalankan. Panjenengan nyampe ke rumah dari Jakarta, begitu buka jaket, ono semut ning jaket, dicentel di dinding, semutnya jalan-jalan. Lalu ketemu semut yang ada di ketintang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semut kan salaman. Sampean kalau ketemu konco ini salaman. Ya Allah, semut salaman, nyapa? Dari mana engkau? Dari Jakarta. Ah, jangan bohong, ini Surabaya bro. Iya, sungguh saya dari Jakarta.
jam 2 dini hari. Lah ini kan mau subuh, kok sudah nyampe Surabaya? Iya. Gak percaya. Loh gimana? Saya bicara jujur. Caranya bagaimana? Tadi itu saya di Jakarta, saya itu masuk ke jaketnya si Fulan, lalu dipakai naik pesawat sampai bandara, sampai rumah ketintang, dicempel di dinding, ketemu sampean. Oh ngono tak ceritanya. Itu logis. Semutnya ikut yang naik pesawat, nyampe di Surabaya sebelum subuh sudah nyampe, berangkatnya jam 2 tadi. Masya Allah, itulah perjalanan Isra Mi'raj, bukan kehendak Nabi, tapi ada desain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, perjalanannya di suatu malam bi abdihi, disebut dengan hamba. Hamba itu persekutuan antara roh dan jasad, disebut hamba. Ya Rabb, kula nuwun, hambamu ini menghadap keharibaanmu ya Allah. Hamba itu ruh dan jasad. Karena di dalam dunia modern, jadi ada bahwa mengatakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu dengan ruh saja, tidak dengan fisiknya. Maka dijawab dalam surat Al-Isra, bi abdihi, ruh dan jasadnya. Itu jawaban pertama. Lalu ketika Mi'raj, bagaimana jasad yang kasar ini bisa naik sampai ke langit, yang dimensinya berbeda, yang suhunya berbeda, yang manusia biasa tidak akan hidup? Itulah subhana, kekuasaan Allah yang berkehendak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk apa Rasulullah diperjalankan di suatu malam? Karena malam hari itu sesuatu yang unik, saudara. Anak muda ketemu pacarnya siang sama malam, enak mana? Bapak-bapak pernah muda. Gimana? Orang ketemu lawan jenisnya yang paling syahdu, siang terang apa malam yang gelap. Luar biasa. Maka Nabi ingin ditanamkan malam itu penuh dengan misteri. Malam itu sesuatu yang banyak rahasia. Itu malam. Malam itu sebuah waktu yang umumnya dipakai oleh orang untuk tempat perenungan diri. Itu malam. Dan malam itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Basyiril masaina fil masajid bin nuril bil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan perjalanan ke masjid-masjid di waktu kegelapan. Kapan waktu gelap? Malam. Maghrib itu gelap, Isya itu gelap, subuh itu gelap. Ndi gelap terang kok, soalnya ono PLN listriknya nyala. Kalau ini semua mati PLN-nya, tidak ada aliran listriknya, gelap saudara. Maghrib gelap, Isya gelap, subuh gelap, tanpa mengurangi nilainya. Walaupun sekarang ada listrik hidup, PLN-nya nyala, hidup kita semua jadi terang, tidak mengurangi dua makna ini. Makna ini, siapa yang melakukan perjalanan ke masjid di waktu kegelapan, maka Allah akan menyempurnakan cahaya bagi orang ini nanti di saat kegelapan pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang senang perjalanan malam hari dari masjid ke masjid itu nanti punya cahaya yang terang benderang di hari akhirat nanti. Dan itu pertanda orang ini mudah dikenal oleh malaikat-malaikat Allah. Oh si fulan ahlul masjid, oh si fulan ahlul majlis, oh si fulan ahlul salat berjamaah. Cahayanya bersinar-bersinar.
Di dalam Al-Quran itu dinyatakan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang durjana yang mereka tidak punya amal kebaikan yang banyak, mereka bahkan tidak punya cahaya. Bahkan mereka kalaupun punya cahaya, cahayanya sedikit redup. Lalu mereka memanggil-manggil kepada saudaranya yang dia kenal ketika di dunia, "Hai fulan, cahayamu gemebiar, cahayamu terang benderang, beri aku sedikit saja dari cahayamu agar aku bisa berjalan. Kemana aku akan melangkah?" Bapak Ibu, di akhirat itu ternyata kehidupan manusia dikapling, dikelompokkan. Kelompoknya orang-orang yang beriman, kelompoknya orang-orang yang tidak beriman, kelompoknya orang-orang fasik, kelompoknya orang munafik. Itu disekat dengan baja yang tebal, tidak bisa menyatu di antara mereka. Panjenengan di jalan tol, lampu penerangannya mati, tapi mobil panjenengan kalau ngidupin lampu, jos, terangnya itu nyorotnya luar biasa di jalan tol. Jalanannya sepi, kira-kira mau ngebut apa pelan-pelan? Ngebut. Neng jalan tol, lampunya mati, panjenengan ngidupin mobil, lampunya cuma 1 meter sorotnya. Iso ngebut, jalanan sepi, gak iso ngebut, bahkan gak kelihatan. Di jalanan ini bingung, susah. Ya Allah, di rumah sendiri lampu mati tiap hari, kan gak tenang loh. Ya apa ini, nabrak mana ya apa ini? Masya Allah. Apalagi di akhirat, kalau gelap bagaimana nasibnya? Sementara orang-orang mukmin dengan cahaya yang terang, dia tahu arah menuju surga Allah, maka lari cepat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan Isra ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haula, perjalanan Isra ini Allah berkahi di sekelilingnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, lalu Allah memperlihatkan, diceritakan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau panjenengan wisata religi dari Surabaya sampai ke Jakarta, ke Banten sana, lalu dari guide-nya menceritakan di sini dulu ada ini Pak Bu, oh ada situsnya ini. Di Rasulullah di-guide oleh malaikat, dikisahkan itu. Sampai Nabi, ini kenapa begini? Ada apa ini? Oh ini tandanya begini, tandanya begini.